والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Baik. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membaca tentang tauhid. Kitab Tauhid karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pertemuan terakhir sebelumnya kita sudah mengambil beberapa bab. Setelah menjelaskan tentang tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah, beliau masuk dalam rincian dari penjelasan tentang tauhid dan kesyirikan. Tauhid dan apa yang menafikan kesyirikan atau mengurangi dari menafikan tauhid atau mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Ini rinciannya di sini. Tafsil dari pembahasan tentang tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan. Yang dimana kesyirikan ini besar, yang dimana ini menafikan dari tauhid ataupun kecil, dan ini menafikan kesempurnaan tauhid. Baik. Dan ini bab yang ketujuh ya, bab yang ketujuh dari penulis rahimahullah ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kama qala Syekh rahimahullah ta'ala, al-bab min asy-syirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Qaulillahi ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Al-ayah. An Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan biyadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi? Qala min al-wahinah. Faqala inziha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Walahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Wa ibn Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a rajulan bi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawluhu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bab min asy-syirk lubsul halqati wal khayti li raf'il bala' aw daf'ihi. Kata beliau, bab dari kesyirikan, ya, di antara kesyirikan itu memakai halqah wal khayt untuk mengangkat bala, bencana, atau menahan bencana tersebut. Jadi ini bab rincian, ya, sebagaimana yang musannif rahimahullah sebutkan ya di akhir dari bab yang sebelumnya, dikatakan hadhihi wa syaraha hadhihi terjemah wa syarh hadhihi ma ba'daha min al-abwab. Iya. Jadi ini bab menjelaskan tentang dari jenis-jenis kesyirikan, baik dari syirik besar ataupun syirik kecil. Iya.
baik dari syirik kecil, syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi di antara, kata beliau, di antara kesyirikan adalah memakai halqah. Iya, halqah jelas. Itu gelang. Dikatakan sesuatu yang istadar di tangan atau di mana, terserah. Intinya dia seperti gelang. Ini terbuat dari beberapa, baik dari besi atau emas dan selainnya dari fiddah atau dari apa saja. Ini halqah, gelang-gelang seperti itu. Wal khayt, iya, ini benang, dan ini jelas, ini benang. Antum mau gantungkan atau apa, ya, tidak harus di halqah dengan khayt ini tidak harus ada berkaitan dengan badan. Maksudnya digantungkan di badan, tidak harus. Digantungkan dimanapun, mau di benda, hewan, terserah. Tapi yang jadi poin di sini adalah penggunaannya ini, penggunaan dari halqah dan khayt atau selainnya, mau jarum kah, apakah, benda apa saja. Perhatikan, benda apa saja dengan maksud apa? Kata beliau, li raf'il bala au daf'ihi. Jadi dia gunakan ini untuk dua hal. Raf'il bala, jadi raf' itu mengangkat, seorang sudah terkena bala, bencana atau apa saja, penyakit, dia gunakan ini untuk mengangkat bala tersebut dari dirinya. Ini raf'. Atau daf'ihi, belum datang, baru mau turun, baru mau kena, digunakan ini untuk menahan supaya tidak kena dari bala ini. Ini dikatakan oleh beliau dari kesyirikan kalau seorang memakai hal tersebut, benda tersebut, dengan maksud untuk mengangkat bala atau menahan bala tersebut supaya dia tidak terkena dari bala itu. Maksudnya bala, penyakit dan selainnya. Mau, kalau istilahnya apa, digantungkan di mana, taruhlah di hewan supaya tidak dicuri. Atau kalau istilah orang pakai kulau, tahu kulau? Kulau besi, tahu? Aldi tahu? Itu supaya orang kebal, tahu? Kebal. Ini ada, perhatikan, ini saya pernah dapati di teman saya, dia punya kakek. Jadi dia punya kalau ini besi, dari besi sedikit, dia belah pahanya, dikasih masuk pahanya, baru dijahit. Perhatikan, setelah dijahit menyatu, dia kebal orang itu. Saking kebalnya, ketika dia meninggal, anaknya mau ambil, tidak bisa dirobek. Jadi dia mau ambil itu, itu besi yang ditanam di pahanya, dia mau ambil, tidak bisa. Dia potong dengan pisau, tidak tembus. Itu bentuk pemakaian hal seperti itu untuk menahan bala. Kalau rafa tidak, tapi menahan bala. Jadi kalau ada datang, langsung tertahan. Misalnya orang mau ganggu, ini bentuk dari kesyirikan, kata beliau, bentuk dari kesyirikan. Adapun kesyirikannya ini tidak bisa masuk dalam syirik besar, bisa masuk dalam syirik kecil. Jadi ini bentuknya sebenarnya sebagaimana disebutkan nanti di syarah, itu tentang
bagaimana seorang mengambil sebab. Iya. Menjadikan sebab untuk sesuatu. Iya, untuk sesuatu. Jadi dikatakan minasyirik bisa dari syirik kecil, syirik yang kecil bisa dari kesyirikan yang besar. Kalau dia masuk dalam kesyirikan yang besar, jika dia memasang hal tersebut, dia memakai hal tersebut untuk mengangkat bala atau menahannya dengan keyakinan bahwasanya hal tersebut yang menahannya, bukan sebab. Dia langsung yang bisa menahan hal tersebut. Jadi ada keyakinannya terhadap benda tersebut, dia mampu menahan bala itu, atau dia bisa mengangkat bala itu dari dirinya dengan keyakinan ini. Jadi dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meyakini benda tersebut dengan sendirinya mampu menahan bala itu atau mengangkat bala ini. Ini masuk dalam golongan apa? Syirik besar. Kalau dia memakai hal tersebut untuk mengangkat bala, menahan bala, tapi dia tidak yakini bahwasanya bukan ini yang bergerak, bukan dia yang menahan. Allah yang memberikan apa? Allah yang menahan hal tersebut. Allah yang mengangkat hal tersebut. Tapi dia pakai supaya Allah Subhanahu wa taala menahan hal tersebut atau mengangkat bala tersebut. Maka ini masuk dalam golongan kesyirikan kecil. Kenapa? Dengan istilahnya apa? Dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Dikatakan di antara definisi dari kesyirikan itu apa? Al-ittikhad sababan ma laysa, atau ittikhad sabab ma laysa sababa. Menjadikan sebab apa yang bukan sebab. Menjadikan sebab apa yang bukan sebab. Jadi kita diperintah untuk mengambil sebab, ya kan? Tapi sebab ini kita diperintah dengan dua syarat. Pertama, sebab ini datang dari syariat. Dikatakan sebab apa? Syar'iyah. Atau sebab yang dikatakan apa? Terbukti dengan uji coba, tajribah. Seperti dikatakan sebab apa? Kauniyah, seperti obat. Apa betadin? Itu betadin kalau orang luka mengeringkan, ya kan? Terbukti menyembuhkan. Obat sakit gigi, untuk sakit gigi minum obat, terbukti bahwasanya obat itu bisa menyembuhkan. Ini dikatakan tetap, tapi dengan sebab apa? At-tajrubah. Ini dikatakan sebab kauniyah. Kalau dua hal ini digunakan, itu tidak masuk dalam kesyirikan. Karena memang terbukti diperintah secara syariat dan kauniyah. Ketika sebab itu tidak ada hubungannya, dia jadikan sebab yang dimana itu bukan sebab, maka ini bisa masuk dalam syirik besar, bisa masuk dalam syirik kecil. Rinciannya bagaimana? Kalau dia yakini hal tersebut yang mampu menahan dengan sendirinya atau mengangkat dengan sendirinya, maka ini masuk syirik besar. Kenapa? Kenapa bisa? Karena menjadikan tandingan untuk Allah dalam bentuk pemberi manfaat dan pemberi apa? Masalah. Siapa yang mampu menahan? Maka nanti datang sebutkan di sini. Dari ayat yang musannif, kita belum menyebutkan ayat, kita masih merinci dulu ini. Kita masuk, tinggal baca, jelas. Jadi mereka menjadikan apa? Dikatakan mereka ini berbuat syirik, masuk syirik besar karena menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Dari sisi apa? Menjadikan tandingan dalam memberikan manfaat yang ada yang memberikan manfaat selainnya, atau menahan
bahaya. Iya, menahan bahaya atau memberikan bahaya. Berikan bahaya. Kemudian dikatakan dia syirik kecil kalau dia tidak diyakini, tidak ada dia yakini bahwasanya ini mampu menahan masalah. Tidak ada keyakinan sama sekali. Yang dia yakini itu Allah yang memberikannya. Tapi kesalahannya di mana? Karena dia jadikan sebab, iya, yang di mana dia bukan sebab. Iya, tidak masuk akal. Kalau benang antum garis. Kalau saya dulu diajar, kalau sakit perut, disuruh ikat benang di kaki, di ujung kaki, di ibu jari sini kaki. Iya, sampai keras. Akhirnya kram karena tertahan darahnya. Iya, perhatikan. Katanya kalau di situ sakitnya pindah. Iya, tidak terasa sakit perut, tapi sakit di sini yang sakit karena ditahan oleh benang. Nah, ini iya, di mana ada benang kayak begitu ya? Ada lagi diikat sini supaya tidak diganggu jin. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini rinciannya nanti ke depan seperti itu. Iya, bentuk tamim atau selainnya. Insya Allah nanti disebutkan dari beberapa bab ke depannya berkaitan dengan ini. Jadi dua rincian itu antum pegang nanti ke depannya seperti itu terus. Iya. Kadang dia jadi syirik besar dan kadang dia jadi syirik kecil. Kadang dia jadi syirik kecil. Adapun bentuk pengambilan sebab, iya. Seorang mengambil sebab, ini ada berapa kelompok. Berapa kelompok. Ada kelompok yang sama sekali, iya, dia tidak mau mengambil sebab. Iya. Seperti siapa? Hah? Siapa yang menafikan sebab? Siapa, ada yang tahu? Hah? Jabriyah. Iya, Jabriyah. Jabriyah itu tidak ada. Dikatakan saya berbuat maksiat itu karena Allah, saya tidak ada mampu apa, tidak bisa saya tempuh apa. Jadi dia tidak mau mengambil sebab. Iya. Ini menafikan sebab. Ada yang gulu terhadap sebab lagi. Ini gulu lagi. Seperti Sufiyah dan selainnya, dia gulu. Iya, gulu terhadap sebab. Bergantung pada sebab. Dan yang pertengahan ini orang-orang yang bertauhid. Iya. Mengambil sebab supaya keluar dari madhab Murji'ah atau Jabriyah, afwan. Di antaranya Al-Asy'ariyah. Kemudian tidak bersandar kepada sebab, ini keluar dari orang-orang yang gulu terhadap sebab. Jadi jadikan sebab, mengambil sebab, iya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan itu kesempurnaan dari tauhid, mengambil sebab. Kemudian kesempurnaannya lagi tidak bergantung pada sebab tersebut. Iya. Dan pengambilan sebab itu dengan apa? Dengan syariat. Iya, sebab yang diizinkan oleh syariat atau sebab kauni yang dimana ini terbukti dengan apa? Dengan uji coba. Dengan uji coba. Walaupun sebenarnya nanti ya akan ada iskal ya. Dari hadis yang disebutkan ini akan ada iskal dan insya Allah nanti dijawab iskalnya. Iya. Di antara iskalnya kalau dikatakan ada orang seperti itu, iya, dia gantung, disembuh. Ya kan? Katanya terbukti dengan tajrubah. Dengan uji coba. Sekarang sudah dicoba. Sakit, dia pakai ini, iya, akan datang nanti ruqyah. Ini lebih ngeri lagi. Orang kesurupan di ruqyah enggak tahu apa baca, sembuh. Iya, ngomong lagi dengan setan. Kamu dari mana? Iya. Kita ngopi dulu atau apa? Banyak. Ini terbukti atau tidak? Terbukti, saya lihat. Terbukti, tapi itu akan dijawab bagaimana sistemnya. Kenapa bisa terbukti? Ya kan ada dalam hadis. Di antaranya dikatakan inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Bagaimana caranya dikatakan tidak menambah kecuali kelemahan, sedangkan orang yang tersebut sembuh dari penyakitnya. Iya. Kalau disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, bentuk dari tajrubah itu adalah bentuknya itu mubasyir. Iya. Harus ada diistilahkan apa? Saling kontak langsung.
kontak langsung, ada hubungannya. Ada hubungannya. Kalau keluar dari situ, berarti itu bukan tidak tetap dengan tajrubah, dengan uji coba. Makanya keluar semua itu bentuk gantung-gantung seperti ini. Itu tidak ada hubungannya. Ada kira-kira hubungannya. Sakit perut dengan gantung begini. Menahan penyakit dengan gantung begini. Hah? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kecuali dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran saja. Dengan keyakinan-keyakinan saja. Pada hakikatnya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ini sedikit penjelasan yang akan ditambah nanti oleh syarah rahimahullah berkaitan tentang pembukaan dari bab ini. Tentang mengambil sebab. Kata beliau, qaulullah ta'ala, ini wa qaulillahi ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifat durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu atau mumsikatu rahmati. Katakan wahai Muhammad, iya, kabarkan kepada saya apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian berdoa kepada selain Allah. Masuk doa ibadah atau doa masalah, terserah. Iya. Doa ibadah karena kamu gantungkan hal-hal, menggantungkan hatimu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Atau engkau dari ibadah untuk menyembah, beli, bernadar untuk selain Allah. Dari doa masalah karena engkau meminta diberikan manfaat atau ditahan dari bahaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk dua-duanya. Katakan atau Muhammad, kabarkan apakah apa yang kalian sembah selain Allah. Kalau Allah menginginkan kepada saya bahaya, apakah di antara sembahan kalian itu ada yang mampu menahan? Perhatikan, kasyifah di sini mencakup dua, ad-daf' war rafa'. Ad-daf' war rafa'. Jadi katakan kalau Allah menginginkan bahaya kepada saya, menginginkan bahaya, apakah dari sembahan kalian ada yang mampu menahannya kalau diinginkan bahaya, atau mampu mengangkatnya kalau sudah terjadi bahaya itu? Ini istifham inkari. Dikatakan tidak ada. Begitu pula kalau Allah inginkan kebaikan pada saya, kira-kira ada sembahan yang mampu menahan? Kalau Allah menginginkan rahmat kepada saya, Allah menginginkan merahmati saya, apakah ada dari sembahan kalian yang mampu menahannya? Dikatakan tidak ada. Ini diistilahkan apa? Tidak ada yang mampu menahannya. Kalau Allah menginginkan bahaya untuk diri saya, sembahan kalian tidak akan mampu untuk menahannya. Begitu pula kalau Allah inginkan bahaya kepada kalian, sembahan kalian tidak mampu menahannya, tidak mampu menahan atau mengangkatnya. Begitu pula kalau Allah inginkan rahmat, dikatakan au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah ada dari sembahan kalian yang mampu menahan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala ini? Ini dari dalil bahwasanya tidak ada yang mampu menahan bahaya, mengangkat bahaya atau menahan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan apa yang kita gantungkan, tidak dengan apa yang kita pakai dari benda-benda yang dimana itu sebab, pada hakikatnya sebab, tapi sebab yang tidak ada izin dari syariat. Tidak ada izin dari syariat. Kalau ada izinnya dari syariat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil sebab. Dengan apa? Dengan berobat. Berobat ini bisa dengan syariat. Maksudnya apa yang diizinkan syariat, seperti minum madu, apalagi batu sauda, ruqyah. Ruqyah yang disyariatkan. Atau
sebagaimana disebutkan sebelumnya tentang berobat dengan apa? Dengan api. Ya kan? Berobat dengan api. Ini bentuk-bentuk yang ada izinnya di syariat. Banyak dalam ayat. Atau sebab yang diizinkan oleh dengan sebab apa? At-tajrubah. Dikatakan sebab kauniyah. Seperti obat orang demam minum obat demam. Iya, kalau luka supaya cepat kering dikasih betadine. Ini dari hal-hal yang memang sudah ada ujiannya, sudah diuji coba dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Ahli dalam bidangnya, sudah bidang dalam kedokteran. Iya, bidang kedokteran. Jadi ini bentuk. Jadi kalau orang memakai hal tersebut untuk menahan bala, maka dia keluar dari iman. Imma keimanan mutlak atau asal iman atau kesempurnaan dari iman. Kenapa? Hah? Kenapa dikatakan keluar dari situ? Karena dia menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kesyirikan, syirik besar. Atau mengurangi keimanan karena dia bergantung atau menjadikan sesuatu yang tidak ada syariatnya. Tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia yakini bahwasanya Allah yang mampu memberikan kesembuhan, Allah yang mampu menahan dari bahaya tersebut. Ini dalil pertama dari sisi pendalilannya. Kemudian yang kedua, Wan Imran ibn Husain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan dikatakan dia melihat laki-laki yang tidak disebutkan ya. Iya. Disebutkan sebagian di antaranya dinukil oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikatakan laki-laki ini Imran Husain sendiri. Dia sendiri, dia ceritakan dirinya. Iya, diceritakan apa? Dirinya. Jadi Nabi melihat seorang laki-laki. Ya, laki-laki ini siapa? Dia disebutkan kan? Disebutkan bahwasanya laki-laki ini sahabat sendiri yang menukilnya. Cuma dia ceritakan dirinya. Fi yadihi halqatun min sufrin. Jadi dia lihat di tangannya ada gelang dari sufrin. Sufrin itu seperti tembaga. Dari tembaga. Kemudian dikatakan, apa ini? Apa yang kau gantung situ di tanganmu? Qala minal wahina. Ini min sababiyah. Min lis sabab. Dikatakan saya gunakan untuk mengangkat atau mencegah dari wahina. Wahina itu penyakit. Iya. Jadi takdirnya di situ ada. Dikatakan saya menggunakannya untuk menjaga dari min ajli al-wahina, supaya tidak dikena oleh wahina, atau kalau dikena untuk diangkat dari penyakit itu. Jadi wahina itu jenis dari penyakit. Kata beliau, faqala Nabi SAW, lepaskan itu. Fa innaha, karena hal tersebut la yaziduka illa wahnan. Itu tidak menambah kecuali apa? Wahnan, kesedihan, kelemahan. Sekarang pertanyaannya, kalau dikatakan ada yang menggunakan seperti itu, tidak ada kelemahan padanya, justru sembuh. Ya kan? Ada yang terjadi, ada yang tidak. Toh, tidak semuanya. Ya, pertama dikatakan sembuh itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk apa? Istidraj. Untuk orang yang berada di atas hal tersebut. Jadi bentuk ukubah untuk dirinya. Ukubah. Ini yang pertama. Ini jelas saya banyak ya seperti itu. Dia dibiarkan begitu saja di atas maksiat sehingga dia lupa untuk kembali kepada Allah. Tidak ada ujian. Iya, orang sholat, ada temannya yang rajin sholat, pergi belajar, tapi sakit-sakit. Ada orang tidak pergi belajar, tidak sholat, tapi sehat. Perhatikan. Iya, kesehatannya itu membuat dia lalai. Ini bentuk istidraj. Itu hukuman dari Allah, tapi tanpa dia sadari. Itu iqab sebenarnya pada hakikatnya, iqab. Sebagaimana ujian itu adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dibedakan. Jawaban yang kedua,
Dikatakan tidak menambah kecuali wahnan, kelemahan, karena orang yang seperti ini itu hatinya digantungkan kepada hal tersebut. Iya. Itu bersamaan dengan itu dia jauhkan dirinya dari Allah. Kalau dia jauhkan dari Allah, jauhkan dirinya dari Allah, tidak ada orang yang jauh dari Allah itu tenang. Ada. Pasti gelisah. Iya, gelisah, banyak pikiran, iya. Merasa sempit. Walaupun pada hakikatnya antum lihat dia senang, dia sehat, dia ketawa. Iya, tapi pada hakikatnya hatinya itu sudah mati. Kenapa? Karena dia gantungkan kepada selain Allah. Jadi dikatakan la yazidu illa wahnan, kesedihannya di mana? Hah? Iya. Pertama, karena bentuknya ini adalah istidrak. Itu hukuman. Itu kelemahan itu. Antum tidak tahu. Yang kedua, kalau orang sudah gantungkan hatinya kepada selain Allah, itu tidak ada yang datang setelahnya kecuali apa? Kesengsaraan. Walaupun antum lihat jasadnya sehat. Tidak ada. Iya. Hidup itu hati. Jasad itu cuma bentuk prioritas saja. Kalau bilang oh sehat. Tapi yang terbentuk itu adalah hatinya. Iya. Hatinya kalau sudah sehat, jasadnya lemah itu tidak membahayakan. Tapi kalau jasadnya sehat, hatinya rusak, hatinya yang mati, itu membahayakan dirinya. Iya. Tidak lama antum lihat, dia akan menjadi orang yang celaka. Iya. Karena dengan sebab ini disebutkan oleh rahimahullah karena menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa innaka law mutta atau mitta atau matta. Tiga ini. Ini 3 bab. Sudah belajar sorof, toh? Hah? Iya, 3 bab ini. Mata yamutu, mata yamitu, mata yamatu. 3 bab. Lau matta, mitta, mutta. Mutta yamut. Mitta yamit. Matta yamat. Khofa ya khof. Iya. Wahia alaika. Maksudnya hiya kembali ke mana ini? Ke wahina atau halqa ini. Afwan. Ma aflahta abada. Kalau kau mati dan halqa itu masih tergantung dalam tanganmu, masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan bahagia, tidak akan bahagia selamanya. Ini akan disebutkan oleh Musannif rahimahullah bahwasanya berdalilkan dengan hadis ini itu tidak ada udzur bil jahalah. Ya. Tidak ada udzur bil jahalah. Sebagaimana akan disebutkan nanti. Bahwasanya kebodohan itu bukan udzur. Buktinya kata Nabi SAW, kalau kau mati itu masih ada di situ. Iya. Maka kau tidak akan bahagia selamanya. Iya, kebahagiaan itu di mana? Hah? Di surga. Ya kan? Artinya apa? Kau tidak akan masuk surga kalau itu ada di situ. Iya. Itu adalah kesyirikan. Mengeluarkan dari agama. Jadi ini insya Allah nanti akan ditambah. Iya, akan dijelaskan lagi ketika Musannif rahimahullah itu menjelaskan tentang bahwasanya tidak ada udzur bil jahalah, tidak ada udzur bil jahalah. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Iya. Dan dalilnya kalau dikatakan la udzur bil jahalah, kata Ibnu Utsaimin itu ada fihi nadhar, diistilahkan tidak secara mutlak. Perlu rincian. Iya. Di antara rinciannya pertama hadisnya lemah. Iya, berarti hadisnya lemah. Kalau dikatakan sahih, iya, dan ini dikuatkan secara makna oleh apa yang setelahnya, dan setelahnya dari bab-bab. Dari bab-bab tentang bagaimana orang yang menggantungkan sesuatu pada dirinya dengan maksud hal tersebut, mengangkat bala atau menahannya. Dikatakan kalau dia tahu, iya, dia tidak tahu, tapi tidak tahunya ini karena dia di pedalaman, tidak ada yang bisa ditanya, dia jauh dari ilmu, tidak ada khobar, tidak ada apa. Wah, dalam sekali. Tidak
Tidak sampai orang masuk sana, tidak ada dakwah sana. Ketika dia dapat, dia tidak dapat apa, kemudian meninggal, maka ini pada hakikatnya tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Iya. Tapi dikatakan tidak ada uzur bil jahalah kalau dia hidup di kota, ada dakwah, didakwai. Iya. Atau dia tidak dengar tapi dia mufarrid. Iya. Dia tidak tanya tentang hukum seperti ini. Padahal tetangganya ustadz misalnya, atau sampingnya pesantren. Iya kan? Dia tidak tanya-tanya. Atau bahkan dia sudah dengar tapi dihiraukan, barulah masuk disebutkan bahwasanya tidak ada lagi udzur bil jahalah di sini. Iya, karena pada hakikatnya dia tahu. Cuman dia tidak mau mengerjakan, tidak mau mengerjakannya. Jadi ini dua hal. Dikatakan tidak ada udzur orang yang tidak tahu. Kemudian kata beliau, baik. Kita terlalu panjang ya. Tapi insya Allah nanti setelahnya ini kita berjalan karena saya jelaskan dari awal supaya apa yang setelahnya ini kita langsung jalan saja. Karena hukum dari kesyirikan itu kembali kedua. Iya. Syirik akbar atau syirik asghar itu kembali dari dua tafsir tadi. Kalau dia yakini bidatihi dari benda itu sendiri yang mampu memberikan manfaat, menahan dari bahaya, maka masuk dalam syirik besar. Kalau dia yakini Allah yang mampu memberikannya, tapi ini jadikan sebab, dan sebab ini diketahui bahwasanya bukan sebab, maka masuk dalam syirik kecil. Itu rinciannya insya Allah berjalan. Jadi sengaja memang kita panjangkan di awal, supaya nanti setelahnya bisa kita tinggal baca saja. Taib. Soal nanti kita lanjut sisanya di besok insya Allah. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.